أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Salam cerdas berkomunikasi. Halo rekan-rekan mahasiswa, saya Yogi Anandia akan menyampaikan informasi tentang cerdas berkomunikasi dalam menyikapi hiburan yang telah kami rangkum dalam liputan mahasiswa. Hiburan, sebuah kata yang hampir seluruh manusia menginginkannya. Sebuah kata yang hampir setiap manusia menikmatinya. Tapi sayang seribu sayang, manusia belum bisa mengatur hiburannya. Ia pede dengan hiburannya, dengan bereksplorasi tanpa mengenal waktu. Terutama dalam kondisi ini, kaum milenial banyak menghabiskan waktunya. Medsos, game online, serta traveling di antaranya. Perlu seorang pionir dalam mengajak kebaikan dan produktivitas, terutama dalam mengelola waktu. Butuh tindakan komprehensif dalam menyikapi hal ini. Terus terang, gadget adalah permasalahan utama dalam hal ini. Sekarang kita telah tersambung kepada narasumber kita selaku dosen PTIQ, Ibu Elis Lestari Pembayun. Berikut liputannya.
Assalamualaikum Bu Elis, saya Rahman dari PT Eki ingin bertanya mengenai realitas di zaman sekarang ini. Candaan yang sudah tidak tepat oleh anak-anak, bahkan ada orang tua, nah, khususnya di media sosial. Bagaimana pandangan Ibu? Oke, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahman. Ini soal bercanda memang ini sudah tidak bisa dibendung lagi ya. Setiap orang pasti punya sense of humor ya. Iya. Tapi sense of humor itu ada yang negatif, ada yang positif. Kalau di dalam ilmu komunikasi, humor itu ya adalah bentuk komunikasi yang tingkatnya paling tinggi. Ya, levelnya paling tinggi. Karena apa? Dia bisa membahagiakan orang lain dan bisa mengubah hidup orang lain dengan lebih bahagia ya. Nah, tapi ya inilah banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana menggunakan kata-kata. Ya, terutama bercanda ini menjadi sebuah makanan ya, makanan sehari-hari, tapi sebetulnya menjadi sampah gitu loh. Nah, ini media sosial ini kan kita nggak bisa dibendung ya, dan ini menjadi pabrik sampah buat candaan ya. Orang tuh dengan orang yang punya sense of humor yang buruk, ini menjadi ladang sampah mereka gitu ya. Jadi muara sampah mereka di sini, dan ini sangat disayangkan. Nah, kalau kita bayangin ini sebagai suatu sampah, apa yang terjadi? Ini menjadi penyakit. Penyakitnya apa? Perpecahan, permusuhan, ya, saling membalas kata-kata kotor yang tadinya kita tidak punya kebiasaan begitu, akhirnya ikut begitu karena ada pengaruh yang kuat dari media sosial yang diwujudkan dari situ, gitu ya. Nah, ini bahaya sekali, gitu. Sementara anak-anak, dewasa, orang tua ini sudah tidak ada bedanya. Gitu. Anak-anak bisa berkata seperti orang dewasa berbicara seperti anak-anak, gitu ya. Jadi kalau humor itu yang baik, itu adalah humor yang bisa membahagiakan orang lain, tidak menggunakan labeling, misalnya menggunakan kata binatang, peot, kurus, gendut, hitam, miskin. Nah, itu labeling ya. Ini yang tidak boleh dilakukan di dalam bercanda. Artinya di orang itu belum paham sebenarnya arti bercanda seperti apa, gitu. Oke. Dalam Islam bagaimana candaan yang bagus dan benar, Bu? Kalau dalam pandangan Islam? Dalam Islam dianjurkan bercanda ya, karena bercanda menurut Islam itu ada yang Ibu tadi katakan, bisa membangun kebahagiaan dan kedekatan dengan orang lain, ya, bisa membangun keselamatan buat orang lain. Orang yang sedih menjadi bahagia, orang yang sedang kecewa akhirnya terobati. Ya, orang yang sedang galau akhirnya bisa keluar dari kegalauannya dari kata-kata bercanda. Begitu ya, Rasulullah juga bercanda, gitu kan. Ini yang namanya tabligul busyra, ya, pesan-pesan yang membahagiakan. Jadi, kalau di dalam Islam, cerdas komunikasinya adalah candaan itu bukan hanya membahagiakan orang saja, ya, agar orang lebih dekat sama kita, tapi candaan yang bisa membuat kita juga dekat dengan Allah, gitu. Ya, itu yang dalam Islam itu begitu ya. Imam Tirmizi mengatakan, hati-hati dengan lisan kamu. Sekali kamu berkata tidak berguna, 70 tahun kamu itu hukumannya. Gitu loh. Ya? Oke. Ya. Oke. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, Bu, tantangan yang begitu besar untuk anak-anak apa sih ya dalam berbahasa dan berkomunikasi? Tantangannya adalah gadget. Mereka berbahasa sekarang menggunakan gadget. Apa yang dikatakan oleh gadget dia ikuti, ya. Proses simulasi, proses peniruan itu lebih tinggi di lingkungan gadget. Karena anak-anak sekarang kan sudah tidak banyak bergaul lagi secara interpersonal di lingkungan secara langsung, ya. Mereka setiap hari itu bisa 20 jam menggunakan gadget, menggunakan media sosial. Jadi bahasa-bahasa yang mereka gunakan tuh dari sana, canda-candaannya juga dari sana. Ya, kan mereka nggak tahu itu candaannya berasal dari orang dewasa atau tidak, jorok atau tidak. Yang penting adalah dia gunakan dan dia bisa terlibat dengan warga di dalam internet itu, dan dia bisa diterima. Itu saja tujuan anak-anak sebetulnya, tanpa filter, ya, gitu. Ya. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya, Bu. Mungkin ada pesan Ibu terhadap anak-anak di zaman sekarang, boleh di Anak-anak tetap harus didampingi, ya. Perlu ketegasan dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya, karena anak-anak adalah amanah, ya, yang akan membawa kita dan akan dibawa oleh kita ke
akhirat nanti. Jadi kebahagiaan jangan dicapai hanya di dunia saja, membiarkan anak-anak main gadget, ya kita fasilitasi mereka karena kita punya kemampuan materi, tapi ingat ya bahwa di akhirat anak-anak itu juga akan kita pertanggungjawabkan melalui kata-katanya. Begitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas komunikasi. Iya, semoga sehat selalu, Bu. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya dapat sampaikan. Saya Yogi Anandia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam cerdas berkomunikasi.